Yomi power fuel. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Widi. Kalau video ini lewat di beranda kalian, makasih udah nonton. Gimana kabarnya guys? Ada yang udah mulai aktivitas lagi setelah lebaran? Ya semoga udah balik lagi ya semangatnya. Yang kuliah, yang kerja, yang sekolah. Karena biasanya masih berasa tuh post holiday syndrome. Yang habis mudik, yang habis kumpul keluarga, atau mungkin yang habis liburan, jalan-jalan, terus tiba-tiba harus jalanin rutinitas lagi, kembali normal lagi. Itu biasanya masih belum rela tuh ya. Tapi apapun itu, semoga kalian tetap dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Di episode ini gue ingin membahas tentang sebuah kebudayaan yang melekat pada satu lingkaran besar masyarakat nih guys, yaitu Bali. Kita yang punya rencana untuk liburan, biasanya pemasukan Bali ada di nomor 1 nih. Rekomendasi tujuan vakansi sebelum Jogja, sebelum Bandung gitu ya. Gue juga gak tahu kenapa Bali tuh menurut gue punya daya tarik tersendiri. Untuk gue pribadi ya, Bali tuh kayak punya dua sisi yang bertolak belakang tapi saling beriringan guys, yaitu sisi keindahan dan juga sisi magisnya. Di episode ini gue ingin membahas sisi magis dari Pulau Bali, yaitu Leak. Tapi sebelum mulai, gue mau disclaimer dulu nih bahwa cerita yang gue bawain kali ini gue dapat dari berbagai sumber di internet, bukan berdasarkan opini pribadi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi dari gue yang keliru atau kurang jelas, boleh kalian koreksi dan tambahin di kolom komentar ya. Langsung aja kita mulai kelas pertama. Leak, sebuah kebudayaan yang selama ratusan tahun telah mengakar di masyarakat Bali. Bagi kita, masyarakat di luar Bali beranggapan bahwa leak ini adalah makhluk halus, berwajah seram, bergigi taring, dengan perawakan tinggi besar, berambut gimbal menjuntai sampai ke bawah, dan lidah yang menjulur keluar. Banyak yang beranggapan bahwa leak ini adalah manusia yang memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa leak adalah jelmaan dari seorang dukun jahat yang sakti. Kata leak sendiri ini berasal dari kata liak, yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Bali berasal dari kata lina aksara atau berarti hilangnya aksara. Ada juga yang menyebut 5 aksara atau panca aksara. Sangoningon sira sangyang pasupati, sangoningon sira sangyang prajapati, sangoningon sira patar dalam sangoningon sira yang durga masuk. Sang praja, sang dekil, sang dengan sang wil, sang kalkatung, sang kalkarung, sang kaludong masuk, sang kalulu tinggal, sang kulung, sang dewa yang disakti dan pedagalan. Hele sang buddha panaspati, sang buddha yang meraja. Gue juga baru tahu bahwa ternyata leak berangkat dari sejarah panjang sejak Indonesia masih dikuasai oleh banyak kerajaan guys. Dari berbagai sumber yang gue baca, leak sangat erat kaitannya dengan sosok Nyi Calon Arang, seorang wanita sakti mandraguna bernama asli Dayudatu. Dayudatu ini adalah seorang pemuja Dewi Durga, yaitu salah satu dewi utama di kepercayaan Hindu ya. Ia mempelajari ilmu leak ini untuk balas dendam atas kematian suaminya, yang pada saat itu sebetulnya belum diketahui pasti ya siapa pelakunya. Namun beredar kabar bahwa suami dari Dayudatu ini meninggal karena serangan ilmu hitam guys. Oleh karena itu, Dayudatu mempelajari ilmu leak untuk menuntut balas atas kematian suaminya dengan menggunakan ilmu hitam juga. Dayudatu, atau selanjutnya kita sebut Calon Arang aja ya, adalah seorang wanita parubaya yang tinggal di wilayah kekuasaan Kerajaan Doho atau Daha, Kediri, Jawa Timur pada saat kepemimpinan Raja Airlangga di tahun 1006 sampai dengan 1042 Masehi. Diceritakan karena kesaktiannya Calon Arang ini punya banyak banget murid guys.
Dan juga diketahui calon arang ini menuliskan ilmu kesaktiannya ke dalam sebuah kitab yang selanjutnya oleh para pengikutnya dikenal dengan nama Kitab Calon Arang. Dikisahkan, calon arang memiliki seorang putri cantik yang diberi nama Ratna Manggali. Sebetulnya pada saat itu banyak laki-laki desa yang jatuh cinta sama Ratna Manggali. Banyak yang kepincut gitu ya guys dengan kecantikan Ratna Manggali. Namun, mayoritas dari mereka ini enggan untuk mempersunting Ratna Manggali karena takut sama ibunya, yaitu calon arang. Yang mana pada saat itu memang sudah jadi rahasia umum di kalangan masyarakat desa bahwa calon arang ini adalah seorang dukun sakti yang memiliki ilmu hitam. Jadi gampangnya para lelaki ini nggak mau atau enggan memiliki ibu mertua yang bisa berubah jadi leak gitu guys. Menyadari tidak ada yang mau menikahi putrinya, calon arang marah besar guys. Nggak terima dia, lalu berniat membuat perhitungan kepada penduduk desa. Pada suatu malam, calon arang memerintahkan murid-muridnya yang sudah menguasai ilmu leak dan sudah bisa berubah menjadi leak untuk menyebarkan sebuah wabah penyakit mematikan yang bisa menyerang siapa saja. Konon kabarnya, wabah penyakit ini sangat berbahaya dan tidak mudah disembuhkan guys. Nah, mengetahui hal ini, Raja Airlangga nggak tinggal diam. Beliau segera memerintahkan Empu Bahula. Empu Bahula ini adalah anak dari Empu Barada yang mana guru dari Raja Airlangga. Dia memerintahkan Empu Bahula untuk menikahi putri dari calon arang yaitu Ratna Manggali supaya calon arang berhenti melakukan aksi brutalnya dan pelan-pelan bisa diarahkan ke jalan yang lebih baik. Namun, alih-alih menuruti perintah raja dengan menikahi Ratna Manggali, Empu Bahula justru malah mencuri kitab calon arang. Kitab yang ditulis oleh calon arang berisi ilmu kesaktiannya tadi ya. Ketahuan dong sama calon arang. Hal ini membuat calon arang semakin marah besar dan imbasnya ia memperluas wilayah penyebaran wabah sekaligus menantang Empu Barada untuk bertanding. Empu Barada ditantang untuk adu mekanik guys. Sedikit highlight tentang Empu Barada. Jadi beliau ini adalah seorang pemuka agama Hindu yang sangat hebat guys. Dikatakan Empu Barada memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi dan juga dihormati di zamannya. Oleh karena itu, Raja Airlangga mengangkat beliau sebagai guru spiritualnya. Nah, kembali ke cerita, terjadilah perang sengit yang melibatkan calon arang dan juga Empu Barada. Di sana mereka saling serang dengan mengeluarkan ilmu dan kemampuan masing-masing. Hingga pada akhirnya calon arang berhasil dikalahkan dan di tangan Empu Barada. Di saat yang bersamaan, sebetulnya Empu Barada sudah berhasil mengamankan kitab calon arang dengan tujuan agar ilmu leak milik calon arang ini tidak semakin tersebar luas ke masyarakat. Namun, tadi kan di awal cerita gue sempat sampaikan bahwa calon arang ini memiliki banyak murid. Nah, di saat itu, murid-murid calon arang yang masih hidup berhasil kabur ke arah Pulau Bali. Nah, di Pulau Bali inilah akhirnya mereka kembali menyebarkan ajaran atau ilmu dari calon arang yang mana bertahan hingga saat ini guys. Gue juga awalnya sempat wondering ya, kok leak dari Bali tapi kok awalnya dari Kediri. Ternyata memang asal-muasalnya dari Jawa Timur Kediri, yang mana murid-murid calon arang yang berhasil kabur mengarah ke Pulau Bali untuk kemudian disebarluaskan kembali di area Pulau Bali gitu ya. Nah, itu tadi sejarah atau asal-muasal leak guys. Kalau yang gue tangkap, leak ini bukan makhluk gaib atau makhluk halus ya, melainkan dia ini suatu ilmu kebatinan yang namanya leak. Lalu pelakunya disebut calon arang dan manifestasi atau perwujudannya yaitu Rangda. Rangda ini yang tadi kita sebut di awal ya, yang bertubuh tinggi besar, berwajah seram, gigi taring, lidah menjulut dan lain sebagainya. Tapi kalau gua keliru, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Lantas apa tujuan orang-orang zaman sekarang masih banyak yang mengamalkan ilmu leak ini? Nah, ini perlu diketahui dulu guys bahwa nggak semua ilmu leak itu beraliran hitam atau jahat. Ada juga leak yang beraliran putih yang mana diamalkan untuk membantu orang lain. Salah satunya untuk membantu menyembuhkan jika seseorang ada yang terkena serangan dari leak hitam. Walaupun memang lebih banyak ilmu leak yang dipelajari zaman sekarang itu ilmu leak hitam ya. Ya contohnya calon arang tadi itu untuk balas dendam atas kematian suaminya.
Biasanya, orang yang mengamalkan ilmu leak diberikan syarat khusus oleh guru mereka untuk melakukan ritual-ritual tertentu dan juga memakan makanan tertentu untuk mempertajam ilmu leaknya ya. Sebagai contoh, mereka diwajibkan untuk memakan manusia yang sudah wafat dan sudah dikuburkan. Oleh karenanya, banyak ditemukan kasus penduduk memergoki pelaku leak sedang berada di wilayah pemakaman. Nah, selain memakan manusia yang sudah wafat, leak juga mengincar manusia yang masih hidup. Sebagai contohnya, mereka mengincar yang masih berada di dalam kandungan untuk kemudian. Sudah jadi rahasia umum juga sih guys, bahwa sampai hari ini masih banyak dukun-dukun di Bali yang mempelajari ilmu leak ini. Walaupun memang sebagian dari mereka nggak akan mau mengakui itu, karena konon katanya selain terdapat aturan tidak tertulis untuk menyembunyikan atau merahasiakan ilmu leak ini, para dukun-dukun tersebut juga tidak ingin nantinya ada pihak-pihak lain yang ingin menguji tingkatan ilmu pengleakan mereka. Nah, dari berbagai sumber yang gue baca, wilayah-wilayah di Bali yang dipercaya masih memiliki ilmu leak yang tinggi, diantaranya ada Sanur, kemudian Gianyar, Nusa Penida, dan juga Bangli. Kembali ke calon arang nih guys. Jadi cerita tentang calon arang yang tewas saat pertarungan melawan Empu Barada tadi di kemudian hari diangkat ke dalam seni tari barong. Seni tari khas Bali yang mengangkat sisi kebudayaan dan sisi magis dari ilmu leak. Sebetulnya seni tari barong ini punya banyak versi guys. Namun konsep yang paling sederhana yaitu seni tari barong Rangde sampai saat ini masih sering dibawakan di studio amphitheater Garuda Wisnu Kencana. Biasanya pertunjukan ini dibawakan saat diselenggarakan Festival Hari Raya Galungan. Namun masih banyak juga masyarakat adat di sana yang menyelenggarakan pertunjukan ini pada saat terjadi wabah atau musibah yang menimpa desa-desa mereka. Oke guys, itu dia tadi leak Bali, sebuah paham ilmu di bidang kebatinan mungkin ya, yang sampai saat ini masih dilestarikan sebagai sebuah seni budaya, khususnya di Pulau Bali. Gue tuh dulu sempet bertanya-tanya ya, kenapa cuma di Pulau Bali aja sih? Jadi ternyata setelah gue cari tahu ya, dari banyak sumber juga yang gue baca, ternyata memang leak itu atau ilmu leak itu hanya berlaku di wilayah Bali aja guys, di Pulau Bali aja. Dan konon kabarnya ilmunya ini akan hilang atau pudar seiring pelakunya satu jengkal aja keluar dari wilayah Bali atau tanah Bali. Ya, entah ya ini bener atau enggak. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih ngerti soal ini, boleh tambahkan di kolom komentar. Tapi ya terlepas dari apapun bentuknya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, itulah kebudayaan guys. Leak telah memberikan sumbangsihnya terhadap wajah Indonesia di mata dunia sebagai bangsa yang memiliki beragam norma, kebudayaan, dan juga kepercayaan. Kita sampai di akhir kelas. Bantu gue support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalain juga loncengnya ya, supaya kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Like juga video ini kalau kalian suka, komen sebanyak-banyaknya. Kira-kira kita bahas apa lagi di minggu depan. Share video ini ke teman kalian, ke keluarga, ke saudara kalian, ke semuanya sebanyak-banyaknya. Dan juga follow Instagram gue @fishmal. Gue pamit undur diri guys. Wassalamualaikum. Peace out.